Kali ini kita akan menelusuri sebuah perjalanan transformasi yang luar biasa dalam sistem transportasi laut Indonesia. Kita akan lihat bareng-bareng gimana negara kepulauan ini merombak total jalur-jalur vital yang jadi urat nadi kehidupannya. Buat Indonesia, negara dengan belasan ribu pulau, laut itu bukan pemisah. Justru sebaliknya, laut adalah jalan raya utama yang menghubungkan semuanya, yang jadi fondasi ekonomi dan denyut kehidupan masyarakatnya. Nah, untuk dapat gambaran skalanya, coba deh bayangin, tantangan untuk memindahkan 6 juta orang. Itu baru di satu selat loh, dan cuma untuk satu momen libur nasional. Kebayangkan rumitnya? Jadi, kisah transformasi ini akan kita bedah dalam 5 bagian. Mulai dari masalah pelik yang hampir melumpuhkan, sampai ke sebuah ambisi besar berskala nasional. Oke, kita mulai perjalanan ini dengan memutar waktu sedikit ke belakang, ke tahun 2017. Saat itu ada masalah besar yang mulai kelihatan di salah satu rute feri paling penting di Indonesia. Jadi gini, di Selat Merak Bakauheni, jalur super sibuk yang menghubungkan Jawa dan Sumatera, sistemnya itu udah kewalahan banget. Keluhannya di mana-mana, bongkar muat lama, waktu berlayar nggak pasti, antri sandar kapal bisa berjam-jam. Pokoknya banyak banget waktu dan biaya yang terbuang. Dan ini bukan cuma soal ketidaknyamanan penumpang loh. Pemerintah saat itu khawatir banget. Kenapa? Karena di darat lagi dibangun tol Trans Sumatera yang masif. Tapi kalau penyeberangannya macet parah, ya sama aja bohong. Manfaat tolnya bisa nggak kerasa, malah jadi masalah bottlenecking yang serius. Nah, merespons ini, operator BUMN yaitu ASDP nggak tinggal diam. Mereka langsung menyusun rencana 3 langkah yang sangat jelas. Tujuannya simple, menertibkan kekacauan di pelabuhan dengan disiplin dan efisiensi. Tapi membereskan masalah operasional di lapangan itu ternyata baru permulaan. Game changer yang sesungguhnya, perubahan paling fundamental, justru datang dari dunia digital. Dan solusinya adalah Ferizi, sebuah aplikasi tiket online yang diluncurkan tahun 2020. Tujuannya adalah mengubah semua keruwetan proses tiket dan antrian jadi jauh lebih teratur dan modern. Dan ternyata masyarakat menyambutnya dengan sangat baik. Adopsinya cepat banget, jumlah penggunanya meroket, naik hampir 25% hanya dalam waktu kurang dari setahun. Nah, hebatnya Ferizi ini adalah kemampuannya menyelesaikan banyak masalah sekaligus. Mulai dari perencanaan perjalanan yang lebih gampang, peningkatan aspek keselamatan karena kapasitas kapal jadi terkontrol, sama yang paling penting, mengurangi kepadatan di area pelabuhan secara drastis. Oke, dengan senjata digital yang baru dan canggih ini di tangan, ASDP sekarang siap untuk menghadapi ujian-ujian terberat mereka. Sistem ini pertama kali diuji kemampuannya saat mengelola lonjakan penonton untuk event internasional MotoGP di tahun 2024. Dan berhasil. Tapi ujian sesungguhnya, ujian pamungkasnya, tentu saja adalah momen mudik lebaran, yang pergerakan manusianya luar biasa masif. Dan untuk menghadapi arus mudik ini, skala operasinya benar-benar nggak main-main. Sebuah rencana berlapis disiapkan, melibatkan puluhan kapal, ribuan personel, dermaga khusus, sampai rute darurat. Semuanya dikerahkan untuk memastikan pergerakan orang tetap lancar. Sekarang, penting untuk diingat, kisah sukses Ferizi dan penataan di Merak Bakauheni ini sebenarnya hanya satu potongan kecil dari sebuah puzzle yang jauh lebih besar. Ini adalah bagian dari visi untuk seluruh industri maritim Indonesia. Semuanya dimulai dari kebijakan kunci yang disebut asas kabotase. Gampangnya gini, undang-undang ini mewajibkan semua pelayaran di dalam negeri harus dilayani oleh kapal berbendera Indonesia. Hasilnya, industri pelayaran nasional berhasil jadi tuan di rumahnya sendiri. Nah, setelah pasar domestik berhasil diamankan, sekarang fokusnya mulai bergeser. Tantangan berikutnya adalah beyond cabotage, yaitu gimana caranya supaya armada kapal Indonesia bisa ikut bersaing di panggung global, mengangkut kargo ekspor dan impor. Tapi, jalan untuk bisa go internasional itu ternyata nggak mudah. Sebuah laporan industri di tahun 2024 menyoroti banyak sekali rintangan. Mulai dari pajak dan berbagai pungutan yang tinggi, regulasi yang tumpang tindih dari banyak lembaga pemerintah, sampai mahalnya biaya untuk membeli kapal-kapal baru yang modern. Jadi, dengan semua tantangan yang ada, apa dong langkah selanjutnya bagi kekuatan maritim yang sedang mencoba bangkit ini? Untungnya, Asosiasi Pemilik Kapal Nasional sudah menyusun sebuah peta jalan yang sangat jelas. Fokusnya ada 4. Perbaiki aturan hukumnya, perkuat bisnis pelayaran dalam negeri, percepat modernisasi infrastruktur, dan tentu saja, susun strategi jitu untuk bisa bersaing di level global.
Ini semua akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar yang sangat krusial. Setelah berhasil memodernisasi jalan raya laut di dalam negerinya, apakah armada Indonesia sekarang benar-benar siap untuk menghadapi tantangan di lautan global? Bisakah pelajaran berharga dari Merak Bakauheni ini diterapkan untuk membawa Indonesia menjadi pemain maritim dunia yang sesungguhnya?